Selamat siang, perkenalkan nama saya Osni Kurtabenti. Di sini saya akan mewawancarai siapa? Nama saya Valentino Yetubun. Ya, di sini saya akan mewawancarai Kakak Valen. Bagaimana pendapatannya tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik, jadi pendapat saya tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah landasan negara yang sangat bermakna dan berbudi luhur serta berlandaskan nilai-nilai yang baik. Jadi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita sangatlah baik, karena tanpa Pancasila kita akan hidup hancur, tidak bermoral dan sembrono kata orang. Oke Kakak Valen, dan ini pertanyaan kedua. Bagaimana jika Pancasila tidak diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi jika Pancasila tidak diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak diayati, maka kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia akan sangat hancur ketika Pancasila tidak lagi menjadi landasan. Mungkin sekian. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Oh ya, siap. Kenapa kan Pancasila ada 5 sila toh. Kayak kalian tahu itu dasar saya bilang dasar hukum lah. 5 sila dasar kayak kalian punya patokan untuk aturan hukum dan lain-lain, patokannya di 5 sila ini. Kayak dia 5 ini yang mendasari entah itu sifat manusia atau pemerintahan sama lain jadi satu. Jadi kalau dibilang apa itu ya menjadi patokan kan biar ada panduan, ada arahan. Kita kalau dibilang kedudukan yang tadi kita bilang dia dasar dari aturan semua, atau jadi kalau dibilang kedudukan menurut kita pribadi mungkin itu yang paling tinggi apa. Jadi kalau dari situ baru hukum lain tuh ada dari inti itu tuh. Lalu kalau dibilang jadi pedoman bangsa, dibilang menjadi pedoman bangsa karena ya yang tadi kayak di jawaban pertama, sila-sila inti itu yang jadi katong punya pedoman begitu, pandangan katong entah dari pemerintah atau pribadi per orang yang bisa katong ada arahan lah dari 5 sila dasar itu, bisa dari itu. Terima kasih Kakak. Sama-sama. Pancasila itu kan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia kan, jadi pedoman negara juga. Jadi menurut saya Pancasila buat kehidupan sehari-hari itu contoh kecilnya ya udah kayak tadi sila pertama sesuai dengan jadi kita sebagai manusia harus menjalankan kehidupan dengan nilai-nilai agama, kayak sila-sila kita juga dia harus mengikuti dasar nilai-nilai agama itu. Jadi kan Pancasila itu kan tadi yang saya bilang pedoman negara ya. Misalnya kalau misalnya Pancasila tidak dilakukan di negara Indonesia, jadi kita kan sebagai negara itu tidak punya pedoman ya. Jadi kalau bisa anggap aja sila kelima keadilan. Jadi kalau misalnya kita tidak berpegang kepada Pancasila, di negara ini tidak ada keadilan gitu. Terus juga kita menjalankan kehidupan sehari-hari tidak berpegang teguh kepada satu pedoman negara. Jadi bisa tidak bakal kacau sih kalau misalnya tidak ada Pancasila itu. Ya, terima kasih. Menurut saya Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting. Pertama, bahwa undang-undang ini menjadi satu dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Bahwa tanpa adanya undang-undang, tanpa adanya Pancasila, kita sebagai warga negara Indonesia ini tidak akan pernah pertama itu tidak ada keadilan, tidak ada kemakmuran. Nah, dengan kita sebagai warga negara Indonesia bisa menjadikan Pancasila dalam kehidupan kita sehari, contohnya ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, dengan itu kita sebagai warga negara Indonesia udah tentu dengan adanya ketuhanan Yang Maha Esa, para kita sudah contohnya yang dimana poin yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia itu udah tentu mempunyai Allah yang kita ingin, contohnya dalam gereja yang kita ingin sembah. Nah, yang kedua itu adanya keadilan, kemanusiaan yang berada, persatuan Indonesia. Dengan sila-sila tersebut kita bisa cantumkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk contohnya dalam bermasyarakat, yang dimana kita sebagai warga negara Indonesia kita tidak boleh memandang muka, yang dimana harus ada
adanya keadilan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja. Bagaimana dengan undang-undang yang masih tidak diperlakukan atau tidak ditaati di negara Indonesia? Pertama itu tidak menjadi hambatan bagi negara kita. Kenapa? Kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menaati undang-undang. Kenapa? Dia juga mempunyai hak, dia mempunyai juga hak untuk melakukan sesuatu. Tapi di sini kita mempunyai kesadaran sendiri untuk menaati yang namanya undang-undang, yang namanya tanpa undang-undang, tanpa adanya ideologi yang tercantum dari 5 Butir Pancasila, maka kita sebagai warga negara Indonesia tidak akan tentram, kita tidak akan makmur di dalam masyarakat, baik itu di dalam kelompok masyarakat, baik itu di lingkungan. Dengan adanya kita menaati Pancasila atau ideologi ini, maka kita sebagai masyarakat akan merasa aman. Nah, dengan orang-orang yang masih belum menaati undang-undang tersebut, maka ada sanksinya. Contohnya mereka melanggar, berarti hukum juga bertindak. Jadi untuk itu setiap orang yang tidak menaati peraturan perundang-undangan pasti ada hukumnya, sanksinya kepada pihak yang berwajib. Itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya akan mewawancara beberapa narasumber saya tentang Pancasila. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 2 narasumber untuk 2 pertanyaan. Jadi langsung saja, oke. Jadi bersama saya adalah kedua narasumber saya. Yang pertama, bisa sebutkan nama? Ya, perkenalkan nama saya Rebecca Ritiau dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Oke, baik. Yang kedua? Perkenalkan nama saya Kusma Remona dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oke, baik. Jadi untuk lebih mengingatkan lebih gampang saja supaya boleh tahu nama panggilannya. Nama panggilan? Ya, beta disapa Eka. Oh, Ika. Halo Ika. Kalau beta biasanya dipanggil Ima. Oh, halo Ima. Iya. Oke, langsung saja masuk pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama kepada saudari Eka, menurut Eka apa itu Pancasila? Iya, menurut beta Pancasila itu adalah dasar negara yang di dalamnya itu mengandung nilai dan norma yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, terima kasih. Ya, jadi itu Pancasila. Oke, yang kedua, apa saja nilai Pancasila yang sudah Anda terapkan dalam keluarga Anda, dalam kehidupan keluarga Anda? Coba bisa jelaskan. Kalau Pancasila yang saya sudah terapkan di dalam keluarga saya yaitu Pancasila ke-1, yaitu 1 ketuhanan yang Maha Esa, dan 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, karena di mana-mana harus utamakan Tuhan, dan yang kedua itu kita harus adil. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Itulah hasil dari wawancara saya dari kedua narasumber saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya masih mencari beberapa narasumber untuk diwawancara lebih lanjut. Sekian. Narasumber berikutnya yaitu Nama saya Sida. Oke. Baik. Oke, untuk pertanyaan pertama, nah, menurut saudara Sidan, apa itu Pancasila? Menurut saya Pancasila adalah dasar negara. Dasar negara. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Menurut saudara Filio, apa itu Pancasila? Menurut saya Pancasila adalah dasar negara dan merupakan ideologi bangsa dan yang menjadi pedoman masyarakat Indonesia. Baik. Menurut kakak, apa itu Pancasila? Pancasila itu kan panca kan 5, Iya. sila itu kan dasar, jadi 5 dasar yang harus dilakukan di negara Indonesia. Di Pancasila itu nilai ideologi dari negara Indonesia, jadi anggaplah kayak pedoman negara gitulah. Jadi masyarakat Indonesia harus melakukan 5 dasar itu dalam kehidupan sehari-hari. Siap. Jawaban yang bagus. Oke, selamat sore. Jadi untuk yang terakhir saya bersama narasumber yang terakhir saya. Jadi langsung saja kepada narasumber boleh memperkenalkan nama. Oke, terima kasih. Jadi saya Nesa Aulia Zahra Dita Makapita dari Prodi Ilmu Kelautan angkatan 2020. Oke, jadi saya boleh panggil Kakak Nisa? Boleh. Oke, siap. Oke Kakak Nisa, jadi saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Kakak apa itu Pancasila? Pancasila itu kalau menurut kakak dasar negara. Dasar negara, dasar dari segala pembuatan hukum, terus ideologi bangsa dan lain sebagainya.
kasih kakak. Bagaimana menurut pendapat kakak, bagaimana jika Pancasila tidak diterapkan atau tidak dipatuhi atau dicontohi, dipedomani secara utuh oleh masyarakat Indonesia? Kalau Pancasila secara keseluruhan kalau tidak diamalkan berarti kita bisa dibilang bukan orang Indonesia dong, karena kan tidak berdasarkan Pancasila. Terus kalau spesifiknya di sila keempat itu kan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti di situ kan keadilan untuk setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalau misalnya itu tidak diterapkan, misalnya ada orang katakanlah pengangguran, berarti itu kan sila kelimanya tidak dijalankan, berarti otomatis akan terjadi tindak kriminal karena dia tidak mendapat pekerjaan yang layak, jadi dia melakukan tindakan kriminal. Oke, baik. Baik, sekian dari narasumber. Terima kasih. Sama. Semangat. Sekian, siap.